Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto dari kelas HES 7F. Di sini saya akan mereview buku tentang aneka masalah hukum perdata internasional dari karya Profesor Dr. Sudargo Gautama. Buku ini diterbitkan oleh alumni pada tahun sekitar 1985, yaitu bertepatan di Bandung dengan 325 halaman. Buku ini memuat karangan-karangan yang sebagian besar telah dimuat dalam Sinar Harapan. Topik yang dibahas mengenai buku ini yaitu berbagai soal-soal aktual yang seharusnya menarik perhatian di kalangan mahasiswa hukum, juga untuk fakultas pascasarjana dan postgrad course. Kiranya himpunan karangan ini dapat berguna. Yang selanjutnya yaitu persoalan memilih hukum luar negeri dengan akibat untuk meloloskan diri daripada hukum nasional yang dianggap terlampau mengikat. Ditinjau di samping persoalan mengenai kedaulatan negara dan cara-cara pihak swasta dapat mengajukan tuntutan kedaulatan negara dengan cara tuntutan di luar negeri maupun dalam forum negara lain. Selanjutnya di samping itu juga ditinjau pendirian Mahkamah Agung yang berkenan dengan masalah merek dagang antara lain sistem lisensi serta adanya kecenderungan untuk mengutamakan pemakaian buatan dalam negeri. Kemudian mengenai masalah arbitrase yang lebih disukai oleh para pedagang, ditinjau hambatan-hambatannya dalam praktek karena pemilihan klausula arbitrase yang kurang pada tempatnya. Di samping itu dinilai pula dengan masalah untung ruginya untuk memilih arbitrase atau perkara bisa di hadapan pengadilan. Selanjutnya yaitu persoalan pelaksanaan keputusan arbitrase ditinjau setelah 3 tahun berlakunya Kapres 1981 nomor 34 tentang turutnya serta RI pada konvensi di New York tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri. Tapi di samping itu juga dibahas masalah kapal-kapal Indonesia yang diperkarakan di luar negeri di sana. Yang pada akhirnya himbauan karangan ini ditutup dengan pembahasan peranan almarhum Profesor Djoko Sutomo dalam bidang hukum antara tata hukum yang bagian eksternnya juga dikenal dengan istilah hukum perdata internasional. Selanjutnya yaitu pembahasan memilih hukum asing untuk menyampaikan hukum nasional. Pilihan hukum dengan tujuan tertentu, yaitu dalam praktek hukum sehari-hari seringkali kita melihat bahwa para pihak itu yang mengadakan suatu kontrak bersifat internasional memilih hukum dari negara tertentu. Pilihan hukumnya itu dari negara bersangkutan mempunyai tujuan yang telah dikehendaki oleh para pihak bersangkutan. Seringkali kita saksikan bahwa pilihan hukum ini diadakan untuk menghindarkan ketentuan-ketentuan dari suatu negara yang dianggap kurang menguntungkan. Yaitu contoh-contohnya suatu maskapai pelayaran di Samudra Nasional di Indonesia hendak mengangkat agen-agen perkapalan di luar negeri. Ternyata sistem hukum dari berbagai negara di dunia tidak seragam mengenai masalah keagenaan perkapalan ini.
Ada negara-negara tertentu yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang mengikat dan bersifat memaksa mengenai pemberian ganti kerugian jika hendak diputuskan suatu hubungan ke agen. Misalnya di dalam kontrak persiapan dan agen telah dinyatakan bahwa kontrak bersangkutan dapat sewaktu-waktu diputuskan oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan jangka waktu oleh 3 bulan dari pihak prinsip hal bila mana menganggap bahwa sang agen ini tidak lagi memenuhi persyaratan dan lebih suka untuk mengangkat agen lain di negara bersangkutan. Jadi dapat melakukan offset mengenai perjanjian keagenaan itu sesuai dengan apa yang ditentukan dalam kontrak yang bersangkutan. Tidak perlu memberikan penggantian kerugian kepada sang agen. Sebaiknya juga pihak agen jika menganggap bahwa hubungan keagenannya itu sudah tidak menguntungkan lagi, yaitu dapat dihentikan dengan memberitahukan 3 bulan di muka kepada para pihak prinsipal bahwa ia tidak lagi menghendaki diteruskannya perjanjian keagenaan, yaitu perlindungan bagi sang agen. Misalnya di Jerman Barat untuk kontrak keagenannya itu perkapalan apabila hendak dihentikan hubungan keagenannya itu oleh para pihak prinsipal, maka harus memberikan pengganti rugi kepada pihak sang agen bila mana kontrak keagenannya itu telah dibuat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Dalam hal demikian, maka secara memaksa Undang-Undang Jerman Barat mengatakan bahwa pihak agen harus diberikan penggantian kerugian. Yang selanjutnya yaitu keharusan mengganti kerugian, yaitu di Undang-Undang Keagenan Perkapalan dari negara lain seperti misalnya Prancis. Kita saksikan ketentuan mengenai keharusan memberikan ganti rugi ditentukan oleh para pembuat undang-undang di Prancis. Untuk kontrak-kontrak keagenannya yang lebih lama dari 1 tahun, ada keharusan untuk memberikan penggantian kerugian jika para pihak prinsipal memutuskan hubungan keagenannya. Tetapi di satu lain juga dapat dikesampingkan oleh para pihak. Jadi kita saksikan bahwa para pihak dapat menyampingkan ketentuan-ketentuan yang sesungguhnya bersifat memaksa dalam peraturan negara tertentu dengan menentukan lain dalam kontrak-kontrak mereka. Atau bisa juga memilih hukum negara lain. Maksudnya itu telah menjadi kenyataan bahwa para pihak memang bebas untuk memilih hukum dari negara tertentu. Selanjutnya yaitu hukum perburuan. Ketentuan mengenai perburuan ini misalnya mengenai tenaga asing dipekerjakan di Indonesia dan tenaga Indonesia yang hendak dipergunakan di luar negeri. Ketentuan yang diadakan oleh Menteri Tenaga Kerja beberapa waktu selang mengenai keharusan pendaftaran dan minta izin untuk tenaga laut di Indonesia yang hendak dipekerjakan di luar negeri. Jadi kurang lebih seperti itu isi bukunya ini, yaitu buku ini saya temukan di Perpustakaan Pusat Kota Madiun. Kemarin saya main-main ke sana. Untuk kelebihan buku ini cukup memberikan penjelasan yang sangat luas berkaitan dengan isu-isu atau masalah dalam hukum perdata internasional, sehingga buku ini akan memberikan wawasan yang baru dan tentunya menarik perhatian para pembacanya.
Untuk kekurangannya sendiri yaitu buku ini termasuk item yang mungkin saat ini sulit ditemukan karena buku ini dicetak dalam waktu beberapa tahun yang lalu, tentunya sudah cukup lama. Jadi seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.